Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video. Kami akan menyampaikan materi tentang teori kepribadian humanistik dari Abraham Maslow. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu Asri Putri Suwani dengan NPM 2402060005. Selanjutnya, saya sendiri Intan Permatasari dengan NPM 2402060007. Langsung saja ke materi kita. Yang pertama yaitu konsep dasar teori humanistis Maslow. Teori humanistis yang berkembang oleh Abraham Maslow menekankan pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang utuh dan kompleks. Dalam perspektif ini, manusia tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, tetapi sebagai totalitas yang mencakup berbagai dimensi, termasuk kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosial. Maslow percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri, yaitu kondisi di mana seseorang dapat menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Yang kedua, hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan terdiri dari 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan akan perlindungan dan keamanan fisik serta emosional. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, dan merasakan cinta serta penerimaan. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri adalah kebutuhan akan pengakuan, prestasi, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri tingkat tertinggi di mana individu berusaha untuk mencapai potensi penuhnya dan mengembangkan diri secara maksimal. Setiap tingkat kebutuhan harus dipenuhi sebelum individu dapat bergerak di tingkat berikutnya. Jika kebutuhan dasar tidak dipenuhi, individu akan mengalami kesulitan dalam mencapai kepuasan dan berkembang lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Kepribadian yang dinamis menurut Maslow ditandai oleh kemampuan individu untuk terus berkembang dan beradaptasi. Ciri-ciri kepribadian yang produktif dan matang meliputi satu, yaitu kemandirian. Individu mampu membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua ada kreativitas, yaitu kemampuan individu untuk berpikir out of the box dan menemukan solusi yang inovatif. Yang ketiga ada empati. Empati merupakan kemampuan individu untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang keempat ada kesadaran diri, yaitu di mana individu memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahannya. Yang kelima ada kemampuan berinteraksi secara positif, yaitu individu mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah implikasi teori humanistik terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pada pendekatan holistik, yaitu diharapkan konselor dapat melihat klien sebagai individu yang utuh dengan berbagai aspek kehidupan yang saling terkait. Yang kedua, fokus pada potensi klien. Bimbingan harus diarahkan untuk membantu klien mengenali dan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya ada pentingnya lingkungan yang suportif, yaitu konselor menciptakan lingkungan yang mendukung bagi klien untuk membantu kebutuhan mereka secara bertahap. Selanjutnya ada pemberdayaan individu, yaitu konselor bisa mendorong klien untuk mengambil tanggung jawab atas perkembangan pribadi mereka. Dari materi yang kami sampaikan, kami mengambil salah satu contoh kasus hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan dasar. Seorang pekerja pabrik bernama Rudy yang memiliki gaji rendah dan hidup di rumah yang sederhana. Rudy memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi seperti kebutuhan akan makanan dan minuman yang cukup. Yang kedua, kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Yang ketiga, kebutuhan akan kesehatan yang baik.
Rudy akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini terlebih dahulu sebelum memiliki kebutuhan lainnya. Dari materi yang kami sampaikan dapat mengambil kesimpulan, dengan memahami teori humanistik Maslow, praktisi bimbingan dapat lebih efektif dalam membantu individu mencapai kesejahteraan mental dan emosional melalui proses aktualisasi diri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.